Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga kali ini kita bisa kembali bertemu di acara ngaji bareng Kuwaran Lumbir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Pemirsa Haji bareng Kuwaran Lumbir yang berbahagia, tidak terasa kita sudah melewati beberapa hari di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak hal yang sudah kita kerjakan. Tentunya juga sudah banyak hal-hal yang menjadikan kita belajar dari adanya bulan Ramadan. Tetapi perlu diingat, kita hanyalah manusia biasa. Terkadang sesuatu yang ada di depan mata pun terkadang kita lalaikan. Oleh karena itu, kali ini sedikit ingin saya sampaikan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Ma'un. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Pemirsa, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ini Allah memberikan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kenapa kita beragama, tetapi kita mesti harus dikatakan mendustakan agama? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ini beberapa hal terkait dengan ciri-ciri yang orang yang mendustakan agama. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Yatim dalam istilah kata yaitu seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Di lingkungan kita tentunya banyak orang-orang dengan status atau anak-anak yang memiliki status yatim. Anak yatim ini sangat perlu diperhatikan, baik dari segi kasih sayang, perhatian, ataupun mungkin dari segi materi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menengok ke kanan atau ke kiri. Kali aja di lingkungan kita ada anak-anak yang penting. Sebagai seorang yang beragama, tentunya tidak akan pernah lepas dari perhatian kita. Berbagai upaya yang bisa kita lakukan seharusnya kita perbuat. Entah itu perhatian kasih sayang atau mungkin perhatian dari segi materi dan yang lainnya. Untuk itu pemirsa, belajarlah dari lingkungan kita. Seberapa besar perhatian kita terhadap anak yatim. Kalau kita memang beragama secara kafah atau menyinggung, insya Allah kita akan selalu melihat bagaimana diri kita perhatian atau tidak terhadap anak-anak yatim, terutama di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Orang yang enggan atau tidak mau memberi kepada orang miskin. Miskin dalam pengertian di sini adalah bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki pekerjaan ataupun mungkin memiliki harta. Tetapi dari harta tersebut mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kategori miskin ini tentunya banyak sekali kalau perhatikan di lingkungan sekitar kita. Mereka-mereka yang belum beruntung dalam hal ekonomi seharusnya mengugah kita sebagai seorang muslim untuk peduli atau bahkan lebih kepada simpati ataupun empati terhadap kebutuhan hidup mereka. Mereka berusaha bagaimana mencukupi kebutuhan kita, sedangkan kita mungkin punya kelebihan harta untuk bisa diberikan kepada mereka. Hati inilah yang harusnya terketuk dalam jiwa kita untuk senantiasa bisa memberikan kepada mereka bantuan-bantuan yang bagi kita mungkin sangat kecil, tapi bagi orang-orang miskin, bantuan yang kita berikan akan sangat bermanfaat. Kemudian ciri orang yang mendustakan agama yang ketiga adalah fawailul lil musallin. Orang yang lalai dalam sholat. Sholat sebagai sebuah kewajiban yang harus kita kerjakan setiap hari 5 waktu dalam sehari semalam. Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwa sholat adalah sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim dan telah ditentukan waktu. Tetapi terkadang kita sebagai manusia menganggap waktu sholat adalah sesuatu yang kurang kita hargai. Terkadang sudah masuk waktu sholat, kita masih duduk santai, ngopi bareng, dan sebagainya. Sedangkan azan di masjid sudah berkumandang. Berlama-lama duduk, yang pada akhirnya tidak terasa. Tidak kita sadari, waktu kita yang kita gunakan untuk duduk-duduk ini menghabiskan waktu sholat kita. Sehingga sholat yang kita lakukan bisa jadi sudah di luar waktu sholat. Pemirsa, kami hanya berpesan dan berharap, mari kita jaga bagaimana sholat kita benar-benar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sholat sebagai tiang agama tentunya mencerminkan bagaimana pribadi kita sebagai seorang yang beragama. Sholat yang kita lakukan dengan khusyuk, sholat yang kita lakukan dengan tepat waktu akan sangat kelihatan seperti apa pribadi kita terhadap nilai sholat di mata kita. Sholat adalah bentuk pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai abdi sudah sepantasnya melakukan penghormatan, pengabdian kita sebagai Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan tugas seorang hamba adalah bagaimana kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang termasuk dalam ciri orang yang mendustakan agama adalah mereka yang suka berbuat riya. Riya adalah sebuah kata yang bermaksud melakukan sesuatu karena mengharap pujian dari orang lain. Segala sesuatu, apapun bentuk ibadah kita, ketika hanya karena ingin dipuji oleh seseorang, tentunya dia akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Pemirsa, beribadah semata-mata ikhlas karena Allah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah, ataupun kita melakukan suatu ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia, tidak kita mesti harus diniati karena Allah. Ketika kita ingin apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkadang dalam praktek kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dipungkiri, kita terkadang berpakaian ingin dilihat orang bahwa pakaian kita bagus. Bersepatu juga seperti itu, ingin dilihat bahwa sepatu kita bermerek dan mahal. Ataupun kita
sholat sunnah di masjid atau jamaah di masjid, kita terkadang terselip dalam hati kita bahwa kita ingin dikatakan sebagai orang yang taat, suka beribadah, suka berjamaah. Tetapi itu menjadi keliru ketika niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya yang termasuk dalam kategori mendustakan agama adalah orang yang enggan dengan memberi barang-barang yang berguna. Sifat pelit dalam diri kita pasti ada. Terkadang kita memiliki sesuatu seolah-olah bahwa itu adalah hasil dari buah kerja kita. Sehingga apa yang kita punya seolah-olah menjadi diri kita dan tidak bisa orang lain menikmati. Tentunya kita perlu mawas diri, introspeksi diri bahwa sesuatu yang kita perlu dan kita dapatkan tidak lepas dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar. Yang menentukan rezeki banyak atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sebagian harta yang kita miliki, ada sebagian adalah hak-hak orang-orang miskin. Kita jangan serakah. Kita jangan pelit. Kita jangan sampai menjadi orang yang memegang harta terlalu kuat sehingga lupa bahwa ada hak-hak orang miskin yang ada dalam harta kita. Sifat pelit ini adalah sebuah penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini ketika dibiarkan akan tumbuh berkembang menjadi penghalang hati kita untuk berdekatan diri kepada Allah. Kita tidak menyadari betapa banyak orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan bantuan kita. Nasib mereka yang kurang beruntung. Terkadang mereka kesulitan untuk mendapatkan sesuap nasi. Mereka bekerja 1 hari, tidak bekerja 3 hari. Sedangkan mereka seharusnya mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi apa daya, kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki sehingga mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kita sebagai orang yang beriman, diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh membiarkan mereka merasa kekurangan. Berikanlah apa yang kita punya sekedarnya saja. Apa yang kita miliki, berikanlah kepada mereka terhadap orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah, keberkahan harta kita, keberkahan rezeki kita akan semakin bertambah. Allah sudah berjanji, barang siapa bersyukur kepada Allah, Allah akan mendapat nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur kepada Allah, Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih. Pemirsa ngaji bareng Waran Lubir yang berbahagia. Dari beberapa yang saya uraikan tadi di atas, intinya bahwa berhati-hatilah terhadap kita di dalam beragama. Jangan sampai fokus kita hanya beribadah yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lupa terhadap nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan kita. Dari di depan sudah saya katakan, dari beberapa hal ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak kecil. Perhatikanlah mereka, sayangi mereka. Rasulullah SAW bahkan pernah mengatakan bahwa barang siapa memegang kepala anak yatim dengan kasih sayangnya, Allah akan membalas kebaikan kepada orang tersebut tiap helai rambutnya. Ini sungguh hal yang luar biasa. Seolah-olah perbuatan ini sepele, tetapi kita dilakukan dengan kasih sayang, Allah membalasnya lebih banyak. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baik rumah adalah orang yang di dalam rumah tersebut ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Tetapi sejelek-jelek rumah adalah ketika di dalam rumahnya itu ada anak yatim dan diperlakukan dengan tidak baik. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberi kepada orang miskin. Selanjutnya, kita berusaha semaksimal untuk tidak lalai dari sholatnya. Kemudian, jangan sampai ibadah kita selalu ingin dipuji orang, atau ibadah kita hanya semata-mata karena dipuji orang.
Dan yang terakhir, bahwa berusahalah kita untuk selalu memberikan apapun bentuknya yang berguna kepada orang lain. Insya Allah kita termasuk bukan golongan orang-orang yang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Maun ini. Pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini sampai dengan akhir nanti dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah memberikan kepada kita ampunan dan kasih sayangnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.